Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya akan membahas tentang yaitu contoh atau bukti fisik dari akreditasi tentang proses pembelajaran. Jadi yang kemarin itu sudah saya beri contoh yaitu tentang mutu lulusan, contoh bukti fisik dari mutu lulusan. Sekarang yang kedua yaitu proses pembelajaran. Contoh bukti fisiknya ya Bapak Ibu ya. Kemudian besok akan kami berikan contoh untuk bukti fisik mutu guru, dan yang terakhir nanti akan saya beri contoh bukti fisik untuk manajemen sekolah, sehingga Bapak Ibu lengkap contoh-contoh bukti fisik di dalam melaksanakan akreditasi di tahun 2022. Nah, kali ini yang proses pembelajaran ini ya Bapak Ibu. Proses pembelajaran ini ada yaitu butir 12 sampai 18. Jadi ini proses pembelajaran ada dokumen 12 sampai nomor 18. Ini adalah proses pembelajaran. Nanti kalau selanjutnya akan ketemu dengan mutu guru. Nah, di dalam proses pembelajaran ini butirnya adalah proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan melibatkan seluruh siswa dan seterusnya. Ini harus ada telaah dokumen. Nah, sebagai untuk bukti fisiknya. Nah, telaah dokumennya ini yaitu tentang nomor 12 yaitu tentang proses pembelajaran aktifnya. Kemudian yang butir 13 tentang penilaian proses hasil belajarnya, tentang penilaiannya, dan yang butir 14 itu mengenai program remedi dan pengayaannya. Ya. Jadi yang 12, butir 12 ini proses pembelajaran. Ini dibuktikan dengan RPP Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada RPP ya. Nah, RPP. Ini contoh-contoh ada RPP-nya, ada silabusnya, ada KKM-nya, ada pemetaan KD dan KD-nya. Ini lengkap Bapak Ibu ya. Ini kalau dibuka satu persatu, ini isinya tentang ya RPP, silabus, KKM. Ini semua guru diminta Bapak Ibu. Jadi supaya siap, nanti barangkali tim asesor minta yang mana, kita siap bukti fisiknya ya. Di minta di perangkatnya ada silabusnya, ada programnya, ada pemetaannya, ada medianya, ada RPP-nya. Kalau saya buka ini, nah, kalau saya buka ini contoh RPP ya, RPP. RPP ini kalau kami diminta 3 tahun terakhir. Kalau masih ada yang menggunakan yang lama tidak apa-apa Bapak Ibu ya, masih berlaku. Sedangkan kalau nanti sudah menggunakan RPP 1 halaman ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting ada bukti fisiknya ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini RPP yang lain, mapel setiap mapel ini disiapkan Bapak Ibu. Ini contohnya ada beberapa RPP, ada silabus, ada KKM ya, kemudian ada medianya, ada pemetaan KI dan KD-nya. Nah, ini yang menyangkut tentang RPP. Kemudian 212.2 ini tentang lembar praktikumnya. Nah, ini juga yang ada lembar praktikum itu yang terkandung di dalam RPP. Nah, di dalam RPP itu ada lembar praktek kerja, kemudian ada penilaian yang ada di situ ya, di masing-masing RPP-nya. Nah, ini umpama saja saya buka di sini. Nah, di sini ada RPP tentang matematika ya. Nah, ini untuk SMP ini. Untuk SD, RPP SD sudah saya upload di video saya yang kemarin ya. Bapak Ibu bisa melihat lagi pada video saya kemarin tentang RPP, itu semua RPP SD lengkap. Kali ini contoh RPP yang SMP Bapak Ibu. Jadi yang SD sudah, sekarang contoh yang SMP ya. Dan ini berlaku untuk semua jenjang sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA
SMA SMK ya. Sama, bukti fisiknya sama. Kalau RPP ya RPP menurut jenjangnya masing-masing. Bapak Ibu guru sudah punya, nanti dimintai satu persatu Bapak Ibu ya untuk bukti fisik ya. Oke. Tapi tidak semuanya, tapi sampel-sampel aja. IPA sampelnya semester 1, IPA sampelnya semester 2, kemudian bahasa Inggris sampel semester 1. Jadi ada sampel-sampelnya ya. Jadi kalau dimintai nanti lengkap. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, ini untuk yang lembar praktikumnya yang ada di RPP, termasuk lembar kerja ya, siswa, lembar kerja siswa itu ada di dalam RPP, tolong disiapkan. Kemudian yang berikutnya yaitu yang nomor 13, penilaian proses hasil belajar. Nah ini penilaian ini yang terkait ada di RPP, yaitu yang menyangkut tentang penilaian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu diberi sekat, RPP-nya diberi sekat, yaitu ditulisi lembar penilaian gitu. Sehingga kalau ditanya tinggal buka saja ya lembar penilaian. Itu ada di RPP juga Bapak Ibu ya. Ini contohnya saya ada RPP Matematika, ada RPP IPA kelas 8 ya. Nah, kemudian selain RPP-nya ini ada juga perangkat penilaian. Nah, ini ada perangkat penilaiannya. Perangkat penilaian itu juga terdapat di RPP. Coba ini saya buka hasil penilaian normatifnya katakanlah. Nah, ini ya. Ini hasil rekap penilaian ya. Nah, rekap hasil penilaian. Bapak Ibu masing-masing guru diminta hasil pada data kelas itu biasanya ada data penilaian. Ini diminta bukti fisiknya ya. Ini data penilaian. Kemudian ada perangkat penilaian sumatif ya. Ada hasil penilaian sumatif. Kemudian ada hasil penilaian formatif ya. Kemudian ada penilaian harian sistem reproduksi manusia, penilaian sikap kehidupan sosial dan perangkat soal IPA ya. Ini contoh bukti fisiknya untuk perangkat penilaian. Nah, kemudian di dalam nomor 14 butir 14 ini ditanya tentang bukti fisiknya program remedi dan pengayaan. Kalau saya buka, nah di sini ada program perbaikan dan pengayaan ya. Butir 14. Di sini nanti ada analisis hasil ulangan, kemudian setelah dianalisis ada kegiatan perbaikan dan pengayaan dan hasil perbaikan dan pengayaan. Di sini sudah ada Bapak Ibu contohnya, nanti Bapak Ibu tinggal melaksanakan aja. Nah ini contoh-contohnya ya, tidak usah saya bahas satu persatu, semua sudah punya Bapak Ibu dimintai nanti ya. Kemudian hasil remedi IPS, kemudian hasil remedi PAI, dan semuanya diminta satu-satu untuk bukti fisik tentang remedi untuk butir 14 ya. Nah, sekarang kita menginjak yang butir 15 sampai 18. Nah, tadi yang 12, 13, 14. Sekarang proses pembelajaran untuk bukti fisik 15, yaitu yang menyangkut siswa berpartisipasi aktif dalam belajar. Ini kemudian yang 16 guru melakukan pembiasaan literasi, dan yang butir 17 guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan. Yang ke-18 tentang sanprasnya. Coba 15 kita buka. Nah, ini siswa berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. Bapak Ibu punya bukti-bukti fisik. Contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Umpama aja ini. Nah ini siswa melakukan dalam pembelajaran itu melakukan eksperimen-eksperimen atau percobaan-percobaan. Nah di sini dia mempraktekkan, kemudian mengamati dan mencatat hasil pengamatan siswa. Ini kerja kelompok. Nah ini menunjukkan adanya pembelajaran yang
PAIKEM ya, pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan Bapak Ibu ya. Dan inovatif. Nah, yang penting inovatif. Ya. Nah, jadi ini dikumpulkan bukti fisik yang menunjukkan bahwa pembelajarannya itu pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Siswa berpartisipasi aktif. Gitu, ya. Siswa berpartisipasi aktif. Nah, jadi siswa berpartisipasi aktif. Itu bukti fisik nomor 15. Banyak Bapak Ibu bukti fisik ini, contoh-contoh ini, contoh ini juga ya. Nah, jadi menunjukkan siswa itu aktif mengikuti pembelajaran dengan tanya jawab, dengan percobaan-percobaan. Jadi tidak hanya serama saja dari guru, siswa hanya mendengarkan. Bukti fisik ini harus dikumpulkan Bapak dan Ibu ya. Nih. Kemudian untuk selanjutnya, lanjut ya, tidak perlu saya buka satu persatu, yaitu yang 16, guru melakukan pembiasaan literasi, membaca dan menulis. Nah, ini bukti fisik untuk butir 16 ya, yaitu proses pembelajaran. Nah, jadi umpamanya laporan kegiatan literasi, program literasinya, ini dibuatkan laporannya Bapak Ibu. Nah, buatkan laporan kegiatan literasi sekolah tahun 2022 mau ya. Nah, ya, buat laporannya ya. Tidak perlu saya buka satu persatu Bapak Ibu. Kemudian program literasinya ya. Program literasinya 3 tahun terakhir Bapak Ibu. Kalau 2022 nanti berarti ada 21, ada 20 ya. 20, 21, 22. Nah, kalau yang awal keakreditasinya awal 22 berarti bukti fisik 19, 20, 21 ya. Program literasi. Nah, program literasi sekolah mana, tahun pelajaran berapa ya. Ini tadi ya. Jadi nanti ada pendahuluan, latar belakang, kemudian ada landasan hukum, ada tujuan ya. Ini programnya. Ada rencana kegiatan, bentuk, waktu dan pelaksana kegiatan ya. Nah, ini yang sudah ada contohnya Bapak Ibu nanti tinggal mengedit aja. Rencana anggarannya, penanggung jawabnya siapa, kemudian terakhir penutup dan saran. Lalu dilampir nanti foto-foto Bapak Ibu ya. Nah, dilampir foto-foto ya. Ini tentang yaitu programnya Bapak Ibu. Nah, tentang program literasinya sudah ada contohnya Bapak Ibu. Bagaimana membuat program literasi. Kemudian yang butir 17 yaitu tentang guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan. Nah, ini suasana belajar yang aman, bersih itu nanti seperti apa? Jadi bisa ditunjukkan Bapak Ibu, guru-guru dimintai kira-kira apa saja yang suasana belajar yang memperhatikan keamanan ya. Dan butir ke-18 yaitu sanprasnya Pak Bu, sarana prasarananya. Umpamanya untuk IPA sarana prasarananya apa saja. Kemudian untuk IPS sarananya apa saja. Kemudian untuk TIK ini apa saja. Kemudian untuk bahasa Indonesia itu sarana prasarannya apa. Mungkin ada lab apa itu ya. Nah, dan yang berikutnya adalah RPP yang menggunakan media. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menunjukkan RPP yang menggunakan media ya. Nah, medianya apa di sini nanti? Karena ini rangkaian listrik, nah, sumber pelajaran multimedia, interaktif dan internet. Nah, ini ya, ini bisa dipakai contoh untuk bukti fisik melaksanakan kegiatan
akreditasi ya. Ini untuk butir 18. Nah, dengan demikian maka semua bukti fisik untuk butir 12 sampai 18 ya Bapak Ibu ini. Nah, ini butir proses pembelajaran butir 12 sampai dokumen 8 sampai 18. Ini semua sudah ada contoh bukti fisiknya. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, contoh-contoh untuk melaksanakan akreditasi sekolah, yaitu contoh bukti fisik dari proses pembelajaran. Nah, seperti biasa, jangan lupa subscribe, kemudian komen, sampaikan ke grup-grup sebagai amal ibadah kita untuk memberikan ilmu yang bermanfaat pada sesama. Saya kira itu akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.